Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Sulika dengan NIM B200-200-376. Kami dari kelompok 2 yang bertemakan Enhancing Business Process Using Enterprise Information System. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 yang beranggotakan Anggi Adila Karismawati NIM B200-200-342, Diva Tirta Nirwana Ramadeta B200-200-343, Yusila Angga Putra Pradana B200-200-344, Ferdiawan Jun Mustofan B200-200-345, Adi Fatur Rahman B200-200-349, Roy Kin B200-200-352, Anggita Galuh Pramesti B200-200-360, Rosita Dwi Anggraini B200-200-366, Radita Astrela Kusumastuti B200-200-368, Adam Dwi Rahmadi B200-200-370, Meira Sulika B200-200-376. Proses bisnis inti dan rantai nilai organisasi. Secara tradisional, perusahaan diorganisasikan di sekitar 5 area fungsional yang berbeda: pemasaran dan penjualan, manajemen rantai pasokan, manufaktur dan operasi, akuntansi dan keuangan, dan sumber daya manusia. Masing-masing area fungsional ini bertanggung jawab untuk berbagai bisnis yang terdefinisikan dengan baik fungsi seperti memasarkan produk, perkiraan penjualan, pengadaan bahan baku dan komponen, barang manufaktur, perencanaan, dan pengangguran atau perekrutan, pelatihan. Proses bisnis inti yang pertama ada order to cash, yang kedua procure to pay, yang ketiga ada make to order. Activate organisasi sepanjang nilai rantai. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing mereka, perusahaan mencoba mengoptimalkan bisnis inti dengan cara yang berbeda sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi. Salah satu tantangan pertama yang harus dilakukan organisasi adalah memahami bagaimana ia dapat menggunakan sistem informasi untuk mendukung proses ini dan bisnis lainnya. Misalkan Amazon.com unggul dalam menggunakan sistem informasi untuk mengoptimalkan proses pengadaan kebaya dan order to cash. Umumnya, serangkaian kegiatan bisnis yang menambah nilai pada produk akhir disebut sebagai rantai nilai, di mana informasi mengalir melalui area fungsional yang memfasilitasi proses bisnis organisasi. Berikut merupakan tahapan make to stock. Core activities. Yang pertama ada unbound logistik, melibatkan kegiatan bisnis yang terkait dengan menerima dan menimbun bahan baku, suku cadang, dan produk. Yang kedua ada operasi dan kegiatan manufaktur setelah komponen telah ditebar. Dalam persediaan, operasi dan kegiatan manufaktur mengubah input menjadi output. Operasi dan manufaktur dapat melibatkan kegiatan seperti pemrosesan pemesanan. Lalu yang ketiga ada kegiatan logistik outbound. Kegiatan yang terkait dengan logistik outbound mencerminkan logistik masuk, alih-alih melibatkan penerimaan bahan baku, suku cadang, dan produk. Logistik outbound berfokus pada distribusi produk akhir dalam proses bisnis order atau cash. Yang keempat, kegiatan pemasaran dan penjualan yang terkait terutama dengan pre-sales, yaitu sebelum penjualan kegiatan perusahaan. Kegiatan ini termasuk penciptaan literatur pemasaran, komunikasi dengan pelanggan potensial dan yang sudah ada, dan harga barang dan jasa. Support activities. Kegiatan pendukung adalah kegiatan bisnis yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung. Yang pertama, kegiatan administrasi, fokus pada proses dan pengambilan keputusan yang mengatur operasi sehari-hari organisasi, terutama proses-proses yang mencakupi fungsi dan tingkat organisasi. Yang kedua, infrastruktur kegiatan, mengacu pada pembangunan mesin dan komponen infrastruktur yang harus diimplementasikan untuk menyediakan komponen yang diperlukan, memfasilitasi kegiatan premier dan pendukung. Ketiga,
Kegiatan sumber daya manusia mencakup semua kegiatan bisnis yang terkait dengan manajemen karyawan seperti perekrutan, penjadwalan, wawancara penggajian, dan manajemen manfaat. Yang keempat ada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi sendiri meliputi desain dan pengembangan aplikasi yang mendukung kegiatan bisnis utama sehingga dapat meningkatkan produk dan layanan. Yang kelima ada pengadaan. Pengadaan barang dan jasa mengacu pada pembelian barang dan jasa yang diperlukan sebagai masukan terhadap kegiatan utama. Pengadaan menerima, menyetujui, dan memproses permintaan barang dan jasa dari kegiatan utama dan mengkoordinasikan pembelian barang-barang tersebut. Value chain activities in service industry atau aktivitas rantai nilai dalam industri jasa. Awalnya, kerangka rantai nilai ini dikembangkan untuk menganalisis kegiatan penambahan nilai industri manufaktur, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami industri berbasis layanan. Banyak proses dalam industri jasa yang mirip dengan proses yang dilakukan di industri manufaktur, misalnya layanan pelanggan, penjualan, dan juga dukungan. Namun, industri manufaktur berurusan dengan produk fisik, yang berurusan dengan produk berwujud maupun tidak berwujud, yang biasanya harus dialami dan sering tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Sistem nilai penghubungan beberapa rantai nilai organisasi. Aliran informasi dapat disederhanakan, tidak hanya dalam perusahaan, tetapi juga melintasi batas-batas organisasi. Sebuah perusahaan dapat menciptakan nilai tambah dengan mengintegrasikan aplikasi internal dengan pemasok, mitra bisnis, dan juga dengan pelanggan. Perusahaan mencapai hal ini dengan menghubungkan rantai nilai internal mereka untuk membentuk sistem nilai di mana informasi mengalir dari rantai nilai satu perusahaan ke rantai nilai perusahaan lainnya. Sistem enterprise. Bisnis telah memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis selama beberapa dekade. Dimulai dengan pemasangan aplikasi individual dan terpisah untuk membantu perusahaan dengan tugas bisnis tertentu, seperti mengeluarkan gaji. Namun, untuk secara efisien dan efektif melakukan proses bisnis inti serta proses bisnis lainnya, area fungsional yang berbeda dalam perusahaan juga perlu berbagi data. Bangkitnya sistem enterprise. Ketika perusahaan mulai memanfaatkan aplikasi IS, mereka biasanya memulai dengan memenuhi kebutuhan kegiatan bisnis tertentu di departemen tertentu dalam organisasi, dan membeli berbagai sistem perangkat lunak berpemilik dari Dorsvena perangkat lunak yang berbeda, atau perangkat lunak khusus departemen yang dikembangkan. Misalnya akuntansi. Untuk mendukung proses bisnis tertentu, sistem yang berfokus pada kebutuhan spesifik masing-masing departemen biasanya tidak dirancang untuk berkomunikasi dengan sistem lain dalam organisasi. Essentially, mereka berbicara bahasa yang berbeda-beda, dan karena itu disebut sebagai aplikasi mandiri. Informasi mengalir menggunakan sistem mandiri. Sistem informasi di seluruh perusahaan atau sistem perusahaan adalah rangkaian aplikasi bisnis terintegrasi untuk hampir setiap bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data di seluruh area fungsional secara luas perusahaan. Alih-alih menyimpan data di tempat terpisah di seluruh organisasi, sistem perusahaan menggunakan database terintegrasi untuk menyediakan repositori pusat yang umum bagi pengguna. Database pusat mengurangi masalah yang terkait dengan beberapa platform komputasi dengan menyediakan satu tempat di mana semua data yang relevan dengan perusahaan dan departemen tertentu dapat disimpan dan diakses. Mendukung proses bisnis. Sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis yang berfokus secara internal atau eksternal. Sistem yang berfokus secara internal mendukung area fungsional, bisnis, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.
Kegiatan ini dapat dilihat sebagai serangkaian link dalam rantai di mana informasi mengalir dalam organisasi. Pada setiap tahap atau link dalam proses, nilai ditambahkan dalam bentuk pekerjaan performed oleh orang-orang yang terkait dalam proses itu, dan informasi baru dan berguna dihasilkan. Selanjutnya ada Improving Business Process Through Enterprise System. Proses perangkat lunak datang dalam dua bentuk, yaitu dikemas dan custom. Perangkat lunak kemasan kadang-kadang disebut sebagai perangkat lunak off the shelf, ditulis oleh vendor pihak ketiga untuk kebutuhan banyak pengguna dan organisasi yang berbeda, mendukung tugas-tugas yang standar dan berulang, seperti pengolah kata, pemrosesan penggajian, atau menyiapkan pajak. Program-program ini bisa sangat hemat biaya karena vendor yang membangun aplikasi dapat menyebarkan biaya pengembangan melalui penjualan ke sejumlah besar pengguna. Namun perangkat lunak yang dikemas mungkin tidak cocok untuk tugas-tugas unik untuk bisnis tertentu. Dalam kasus ini, perusahaan mungkin lebih memilih untuk mengembangkan atau telah mengembangkan untuk mereka perangkat lunak khusus yang dirancang dan dikembangkan secara eksklusif untuk organisasi tertentu dan dapat mengakomodasi kebutuhan bisnis khusus mereka. Namun, mendapatkan perangkat lunak khusus jauh lebih mahal karena organisasi harus menanggung semua biaya dalam hal waktu, uang, dan sumber daya lainnya yang disanksi dengan merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Kemudian ada manajemen proses. Mengoptimalkan proses bisnis adalah kunci untuk organisasi efisiensi, efektivitas, dan kelincahan. Dan selama bertahun-tahun, berbagai pendekatan untuk meningkatkan proses bisnis telah dikembangkan. Mengingat besarnya perubahan bahwa sebuah perusahaan sistem dapat memaksakan pada proses bisnis organisasi. Understanding peran bisnis manajemen proses dalam penerapan sistem perusahaan diperlukan. Selanjutnya ada Business Management Process atau BPM. Adalah pendekatan perbaikan yang sistematis dan terstruktur oleh semua atau sebagian dari sebuah organisasi di mana orang secara kritis memeriksa, memikirkan kembali, dan mendesain ulang proses untuk mencapai perbaikan dramatis satu atau lebih ukuran kinerja, seperti quality, waktu siklus atau BPM yang menjadi sangat populer di tahun 1990-an. Inti dari inisiatif BPM adalah sistem informasi yang memungkinkan perampingan proses bisnis. BPM mirip dengan pendekatan peningkatan kualitas seperti manajemen kualitas total dan peningkatan proses berkelanjutan karena dimaksudkan untuk menjadi pendekatan lintas fungsional untuk meningkatkan organisasi. Lalu ada langkah-langkah dasar BPM. Yang pertama, mengembangkan visi untuk organisasi yang spesifik tujuan bisnis, seperti mengurangi biaya, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk ke pasar, peningkatan kualitas produk dan layanan. Kedua, ada identifikasi proses kritis yang harus didesain ulang. Ketiga, memahami dan mengukur proses yang ada sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan. Yang keempat, mengidentifikasi cara-cara bahwa sistem informasi dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan prototipe dari proses baru. Kemudian ada manfaat dan biaya sistem perusahaan. Di luar perbaikan dalam proses bisnis yang penting, ada berbagai manfaat dan biaya yang terkait dengan akuisisi dan pengembangan sistem perusahaan. Menurut penelitian industri, biaya implementasi berjalan di atas anggaran 57% dari waktu. Dan 11% organisasi yang disurvei belum mengurangi biaya implementasinya. Rata-rata biaya proyek sekitar 10 juta US dollar, tetapi berjalan hampir 2 juta lebih dari anggaran. Manfaat sistem perusahaan yang dapat digunakan untuk membuat kasus bisnis meliputi 1. Peningkatan ketersediaan informasi. Yang kedua, peningkatan interaksi di seluruh organisasi. Yang ketiga, peningkatan lead time untuk manufaktur. Yang keempat, peningkatan interaksi pelanggan. Kelima, mengurangi biaya operasional. Keenam, mengurangi persediaan. Ketujuh, mengurangi biaya IS. 8. Peningkatan integrasi pemasok, dan yang terakhir, peningkatan kepatuhan terhadap standar, aturan, dan peraturan. Lalu ada perencanaan sumber daya perusahaan.
Saat ini sebagian besar informasi di seluruh perusahaan datang dalam bentuk sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Sistem ERP menggantikan aplikasi mandiri dengan menyediakan berbagai modul berdasarkan database umum dan antarmuka di aplikasi serupa yang melayani seluruh perusahaan daripada bagian dari IT. Data yang tersimpan pada sistem warisan diubah menjadi database besar dan terpusat yang menyimpan data yang terkait dengan berbagai kegiatan bisnis suatu organisasi. Dengan demikian, sistem ERP membuat mengakses data lebih mudah dengan menyediakan repositori pusat, memberikan personel akses ke informasi yang akurat dan terkini di seluruh organisasi. Responding untuk kepatuhan dan tuntutan peraturan. Selain membantu meningkatkan proses bisnis, sistem ERP meningkatkan dan memudahkan kemampuan organisasi untuk menerapkan kontrol audit dan mematuhi peraturan yang diberlakukan pemerintah. Memilih sistem ERP. Ketika memilih sistem ERP yang tepat untuk suatu organisasi, manajemen perlu mempertimbangkan banyak faktor. Meskipun sistem ERP datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, masing-masing dirancang untuk mengakomodasi volume transaksi tertentu, industri, dan proses bisnis. Mereka datang sebagai lunak kemasan, yang berarti bahwa mereka dirancang untuk menarik banyak perusahaan yang berbeda. ERP Control. Kontrol ERP mengacu pada lokus kontrol atas sistem komputasi dan data yang terkandung dalam sistem tersebut serta otoritas pengambilan keputusan. Perusahaan biasanya memilih kontrol terpusat untuk memungkinkan unit bisnis partikular untuk mengatur diri mereka sendiri. Dalam konteks ERP, keputusan ini didasarkan pada tingkat detail dalam informasi yang harus diberikan kepada manajemen. ERP Business Requirement. Ketika menegak sistem ERP, organisasi harus memilih modul mana yang akan diterapkan dari menu besar opsi. Sebagian besar organisasi hanya mengadopsi subset dari komponen ERP yang tersedia. Ada dua kategori utama komponen ERP, komponen inti ERP dan komponen extended ERP. Sistem ERP terdiri dari core dan komponen yang diperluas. Inti ERP atau komponennya terdiri dari keuangan direksi, operasi direksi, dan manusia sumber direksi. Sedangkan ERP diperpanjang memiliki komponen logistik rantai direksi dan pelayanan hubungan direksi yang dihubungkan oleh basis data. Komponen inti ERP terdiri dari keuangan manajemen, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Mengaktifkan proses bisnis menggunakan komponen inti ERP. Yang pertama, make to stock. Proses yang berkaitan dengan memproduksi barang sangat berbeda antara industri yang berbeda. Perbedaan terbesar adalah antara proses make to stock dan make to order. Seperti yang ditunjukkan, proses make to stock digunakan secara mencolok untuk komoditas. Sedangkan proses make to order digunakan untuk barang yang sangat dapat disesuaikan atau barang-barang tingkat besar. Yang kedua, order business process. Sistem ERP biasanya memungkinkan berbagai proses bisnis generik dan khusus industri lainnya. Ketiga, order to cash. Proses order to cash memerlukan proses yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa. Dan yang keempat, proses procure to pay. Proses procure to pay generik memerlukan negosiasi harga dan persyaratan, mengeluarkan pesanan pembelian, receiving barang, menerima faktur, dan menyelesaikan pembayaran. Instalasi sistem ERP. Setiap organisasi yang mempertimbangkan penerapan sistem ERP harus hati-hati mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia, tidak hanya dalam hal sistem keseluruhan yang ditawarkan oleh vendor yang berbeda, tetapi juga dalam hal solusi spesifik industri yang ditawarkan oleh vendor perangkat lunak. Batasan ERP. Sistem ERP dapat membantu organisasi merampingkan proses bisnis, memberikan personel akses ke informasi yang akurat dan terkini di seluruh organisasi, dan lebih baik menanggapi tuntutan peraturan. Mereka juga menimbulkan keterbatasan.
cara mencapai keberhasilan dalam sistem enterprise. Yang pertama yaitu amankan sponsor eksekutif. Yang kedua, dapatkan bantuan dari ahli luar. Yang ketiga, melatih pengguna secara menyeluruh. Yang keempat, mengambil pendekatan multidisiplin untuk implementasi. Dan yang kelima, mengembangkan implementasi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.